Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi ini Allah masih memudahkan kita untuk bisa bermujalasah. Kembali kita duduk untuk mempelajari ayat demi ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini kita akan mempelajari surah At-Takwir. Sebagaimana muqaddimahnya, biodatanya sudah sebagian kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa surah At-Takwir ini termasuk surah Makkiyah yang ayatnya ada 19. Urutan di mushaf ada di nomor yang ke-82. Begitu juga dengan urutan turunnya, surat Takwir ini diturunkan urutan ke-82 juga. Penamaan surah ini biasa dinamakan dengan surah Al-Infitar atau surah Idzas Samaa'un Fatarat atau surah Infatarat. Tema-tema besar yang ada di dalam surah Takwir ini, Al-Infitar ini pertama berbicara tentang kejadian-kejadian atau tanda-tanda hari kiamat. Kemudian bukan yang baru mas, ini baru. Benar. Materi barunya lupa. Kemudian surah At-Takwir ini, Al-Infitar ini saya lupa penyawa yang baru. Di antara tema yang lain yang disampaikan di dalam surah Al-Infitar ini adalah bahwa setiap kita, apa yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk mencatat, kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia katibin yang senantiasa ditugaskan untuk mencatat. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang luput dari catatan malaikat ini. Tapi nanti yang akan kita fahami adalah ada hal-hal yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, selain Allah tidak tahu. Di antaranya tentang ajal seseorang, walaupun malaikat itu mencatat tapi dia tidak tahu kapan ajal seseorang akan jatuh atau kematian seseorang itu akan tiba. Kemudian di antara hal yang sudah kita sampaikan juga tentang munasabah atau tentang keistimewaan yang sebenarnya juga bukan keistimewaan, tetapi hadis-hadis yang menyebutkan tentang surah Al-Infitar dengan surah-surah yang lain. Yaitu sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, barang siapa ingin mengetahui tentang kejadian hari kiamat seolah-olah dia melihatnya secara langsung, melihatnya dengan kedua matanya, maka bacalah surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Karena di awal-awal surah ketiga ini berbicara tentang kejadian yang ada di alam semesta. Ketika hari kiamat akan ada kehancuran alam
sebagaimana yang disebutkan di masing-masing di surah ini, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Kemudian surah At-Takwir ini, Al-Infitar ini juga di antara surah yang disarankan untuk dibaca di dalam sholat isya kita. Di antaranya yang lain juga adalah surah Al-A'la, Al-Duha, dan juga Al-Infitar ini. Munasabah sebagaimana sudah kita sampaikan, kita ulangi sedikit. Di akhir surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Allah berbicara kepada mereka, fa aina tadhhabun? Kemana hilangnya kalian? Kemana perginya kalian? Bagaimana bisa kalian yang dibekali akal tapi kalian tidak menggunakannya untuk meyakini, untuk mengimani ayat-ayat Allah Al-Quran ini? Kemudian Allah menjelaskan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain merupakan pengingat, merupakan zikir untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk orang beriman, bukan hanya untuk orang Islam, tetapi Al-Quran ini dia sebagai pengingat, sebagai zikir untuk seluruh alam, baik manusianya yang kafir ataupun yang beriman. Begitu juga dengan bangsa jin, begitu juga dengan makhluk Allah yang lain, termasuk bangsa jin. Di antara Al-Quran kita tahu ada namanya surah Al-Jin, dan yang diterangkan di dalam surah Al-Jin ini adalah bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Para jin yang diceritakan di dalam surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin ini, mereka diceritakan kisahnya karena interaksi mereka dengan Al-Quran. Di surah Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bangsa jin ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka sepakat mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami telah mendengar satu bacaan ini ajaba, bacaan yang ajib, bacaan yang menakjubkan, bacaan yang luar biasa. Kemudian nanti di ayat setelahnya juga menguatkan tentang interaksi mereka dengan Al-Quran. Bahkan di dalam surah Al-Ahqaf juga sama, kita tahu Allah menceritakan bangsa jin, sekelompok jin yang ketika Rasulullah Muhammad SAW pulang dari Taif, setelah diusir, setelah dianiaya, setelah disakiti, Rasulullah pulang menuju Mekah, kemudian berhenti di satu lembah. Di malam hari Rasulullah melakukan qiyamul lail, membaca ayat, membaca surat, dan ternyata ada sekelompok jin yang ikut mendengarkan bacaan Quran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mereka beriman. Allah mengisahkannya di dalam surah Al-Ahqaf. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Ya, mereka para jin ini, mereka yastami'unal Qur'an. Mereka bukan hanya mendengar Al-Quran sambil lalu, tapi mereka istima'. Istima' itu mendengarkan dengan seksama. Yastami'una itu mendengarkan dengan memberikan perhatian, memberikan fokus kepada apa yang dia dengar. Efeknya apa kalau orang mendengarkan Al-Quran dengan benar, dengan fokus, dengan menyimaknya? Yastami'una Al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu. Mereka mendengarkan Al-Quran dengan seksama, kemudian di antara sama mereka saling menasihati, ansitu, diam, ansitu, kita dengarkan, diam. Jadi bangsa jin tahu bagaimana adab mereka kepada firman Allah, kepada kalamullah. Mendengarkan dengan seksama, tidak nyambi, tidak misalkan kita dengarkan Al-Quran kemudian sambil main apa, tidak. Tapi yastami'una, mereka senantiasa mendengarkan dengan seksama. Sudah begitu di antara mereka saling mengingatkan ansitu. Ansitu ini sebagaimana sering kita dengar di hari Jumat, kalau ada Bilal, maka Bilal mengingatkan ansitu wasma'u, dengarkan, diamlah dan dengarkan khutbahnya khatib.
Kalau tidak maka khutbah kalian sia-sia. Tidak ada pahala bagi kalian di dalam sholat Jumat yang kalian lakukan ketika kalian tidak menyimak perkataan atau khutbah dari khotib. Jadi harus itu mendengarkan dengan diam seksama tadi. Efeknya apa? Begitu mereka mendengarkan dengan baik, Al-Quran ini menjadi peringatan. Maka kita tahu mereka mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah. Apa yang mereka dengar kemudian dibawa pulang ke kaumnya bangsa jin dari negeri tempat yang jauh, Nasibin, daerah Irak ke atas lagi. Kemudian mereka mendakwai kaumnya, ya qaumana inna sami'na kitaban. Wahai kaumku, wahai kaum kami mendengarkan satu kitab yang diturunkan setelah Nabi Isa, setelah Nabi Musa, yang Quran ini akan memberikan petunjuk kepada kebenaran. Kemudian mereka juga mengajak kaumnya untuk beriman. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaum kami, ikutilah seruan dari para penyeru Allah ini, para dai-dai Allah ini. Kalau kalian mengikutinya, Allah akan mengampuni dosa kalian. Tapi kalau kalian tidak mau mengikutinya, barang siapa yang tidak beriman dari kalian, maka hal itu tidak akan pernah merugikan Allah sama sekali. Jadi Al-Quran ini adalah zikrul lil alamin, sebagai peringatan bagi seluruh alam. Maka Allah menegur, di mana akal kalian, kenapa kalian tidak menggunakannya, sehingga dengan akal itu kalian akan bisa beriman kepada firman-firman Allah. Sementara di surah Al-Infitar ini Allah mengancam orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang tidak mau mengimani Al-Quran kalamullah ini. Di awal dan di akhir surah Al-Infitar, di awal-awal surah Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda kiamat. Ketika kiamat terjadi, ada perubahan besar di alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di hari kiamat nanti bumi ini akan diganti oleh Allah. Bumi ini akan diubah, diganti oleh Allah. Begitu juga dengan langit. Jadi namanya diganti, dia tidak sama dengan sebelumnya. Kalau sama namanya direnovasi. Tapi Allah bukan mengatakan renovasi, tapi betul-betul diganti. Diganti dengan bumi yang lain, langitnya diganti dengan langit yang lain. Maka di awal-awal surah Al-Infitar Allah menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat. Di akhir surah Al-Infitar Allah menegaskan bahwa semua keputusan yang ada di hari kiamat mutlak Allah yang memiliki. Begitu manusia dikumpulkan seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kemudian mereka mendapatkan keputusan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang punya hak untuk mengintervensi atau mengganggu, menggugat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal ayat mengatakan tentang kejadian hari kiamat, di penghujung ayatnya, penutup ayatnya menegaskan bahwa keputusan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat awal, 4 ayat pertama yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa tanda-tanda hari kiamat. Dimulai dari firman Allah, idzas samaa'u fatarat, ketika langit terbelah, wa idzal kawakibu tatsarat, dan ketika bintang-bintang berhamburan, berserakan, berjatuhan. 2 ayat pertama peristiwa yang ada di langit atas, di bagian makhluk Allah yang ada di atas. Sedangkan ayat 3 dan 4 peristiwa yang ada di bagian bawah, yaitu bumi. Wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan-lautan ini diluapkan, ketika lautan-lautan ini meluap sehingga sebagian mengatakan airnya akan bercampur menjadi satu, sebagian yang lain ditafsirkan airnya akan hilang, akan habis. Wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kuburan-kuburan dibalik, kuburan-kuburan dibalik bagian atasnya menjadi bagian bawah, atau bagian bawahnya
dibalik ditampakkan ke atas atau dikeluarkan isinya. Begitu 4 peristiwa ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa, setiap yang memiliki nafas, setiap yang memiliki ruh akan mengetahui ma qaddamat, apa-apa yang sudah dikerjakannya, amal kebaikankah atau amal keburukannya, semua nanti akan diketahui. Wa akharat, dan apa-apa yang dia tinggalkan kepada orang lain berupa kebaikan atau keburukan. Jadi semua yang kita kerjakan ini adalah satu di antara 2 hal. Ma qaddamat, apa yang telah kita lakukan, atau wa akharat, apa yang telah kita tinggalkan. Kalau yang kita banyak lakukan adalah kebaikan, maka kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kebaikan. Tapi kalau yang dilakukan seseorang lebih banyak keburukannya, berarti dia sedang mempersembahkan keburukan dan dia meninggalkan keburukan untuk orang-orang setelahnya. Maka di hari kiamat, ketika 4 peristiwa tadi sudah terjadi sebagai tanda terjadinya kiamat kubra, maka pertama, semua amal yang dilakukan di dunia sudah selesai. Tidak ada lagi amal, yang ada adalah balasan. Sebagaimana di dunia ini yang ada adalah amal, kita bekerja, kita beramal, kita beraktivitas, kemudian balasannya nanti yang paling banyak adalah di sisi Allah di akhirat. Sedangkan di akhirat sudah tidak ada orang bekerja, tidak ada orang beramal, yang ada orang panen. Kalau dia banyak beramal kebaikan, maka dia akan panen kebaikan. Kalau yang dikerjakan adalah hal-hal yang kurang baik, keburukan, maka yang dia panen juga keburukan. Maka di antara penafsirannya di sini, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada hari itu setiap orang, setiap jiwa mengetahui seluruh amalan yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia tinggalkan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lalaikan. Maka semuanya sudah dia ketahui. Begitu dia ketahui, wajuziyat biha, amalannya akan diberikan balasannya. Ad-Dhahhak menjelaskan ma qaddamat, apa yang dia lakukan yaitu berupa kewajiban-kewajiban, wa ma akharat, dan apa yang dia tinggalkan yaitu apa yang dia lalaikan atau tidak dikerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menegur, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Setelah tadi semuanya sudah disampaikan, ini hari kiamat tanda-tandanya. Kalau sudah hari kiamat terjadi, maka tidak ada lagi amal yang akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sedang menegur, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia seluruhnya, ma gharraka, apa yang membuatmu tertipu? Apa yang membuatmu tertipu sehingga kamu berani bermaksiat, sehingga kamu berani lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu berani berbuat melanggar bi rabbikal karim, perintah Rabbmu yang maha mulia, Rabbmu yang maha pemurah, Rabbmu yang maha dermawan. Jadi ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi ini lebih kepada teguran. Kalau kamu sudah tahu nanti kiamat terjadi, kalau kamu sudah tahu amal ini ada batasnya, ada akhirnya, ada waktu di mana kita tidak bisa lagi beramal, lalu ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu tertipu sehingga kamu berbuat maksiat kepada Rabbmu yang maha karim, yang maha mulia. Maka di antara kalimat yang disampaikan ketika ini adalah sebuah teguran, pertanyaan berupa teguran, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu tertipu sehingga kamu melakukan maksiat kepada Rabbmu yang maha mulia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, yang membuat manusia berani berbuat dosa, berani bermaksiat cuma satu, yaitu al-jahlu, kebodohan. Dia bodoh, dia tidak tahu.
dia lupa bahwa semua yang dia lakukan nanti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggunakan kata gharra artinya tertipu. Maghrur, orang yang tertipu, yaitu orang yang tidak mengerjakan apa-apa yang dilakukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, maka orang ini disebut dengan orang yang tertipu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan setiap orang nanti pada hari kiamat dia akan diperhitungkan oleh Allah, kemudian ditanya oleh Allah, ya bani Adam ma gharraka bi, wahai manusia, wahai anak manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga kamu berbuat dosa lancang kepadaku? Ya bani Adam, madza amilta fima alimta, wahai anak manusia seluruhnya, apa yang sudah kamu kerjakan dari ilmu yang sudah kamu ketahui? Ya, salah satunya yang ditanyakan adalah kalau kamu sudah belajar satu ilmu, apalagi kita tidak mungkin belajar satu ilmu, yang kita pelajari banyak ilmu. Di Masjid Baitul Salam saja bayangkan setiap hari kita belajar ilmu yang berbeda. Maka semua yang kita pelajari nanti akan ditanya oleh Allah, ya bani Adam, madza amilta fima alimta, wahai anak manusia, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan dengan apa yang sudah kamu ketahui. Dari ilmumu yang sudah kamu ketahui itu, mana yang sudah kamu amalkan. Kemudian Allah juga bertanya, ya bani Adam, madza ajabtal mursalin, wahai anak manusia, mengapa kamu tidak menjawab seruan para rasul, para utusan Allah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat, di hari akhir. Apa yang membuatmu sampai kamu berani berbuat menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebagian nanti menafsirkan karena orang itu tertipu dengan Al-Karim. Jadi orang menganggap Allah itu Karim, Allah itu dermawan, Allah itu pemurah. Maka kemudian orang kesimpulan, saya melakukan dosa sedikit tidak apa-apa. Kan Allah pemurah, Allah Karim, kan Allah Maha Pengampun. Jadi karena kita salah memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang agung, terkadang kita menafsirkan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita kenal Allah memiliki sifat Al-Ghafur, yang banyak mengampuni, yang banyak menutupi, menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian akhirnya kita menyepelekan, gak apa-apa melakukan sedikit, kan Allah pengampun. Bayangkan ada banyak hadis yang nanti menyebutkan, beramallah dengan amal ini maka Allah akan menghapuskan dosamu meskipun dosamu itu sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi kadang kita ini suka tertipu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang banyak memberikan kabar gembira. Karena kita tahu itu adalah kabar gembira berupa pengampunan Allah, berupa maha rahmatnya Allah. Apapun yang kita lakukan maka Allah akan memberikan ampunan seluas-luasnya. Apa yang kita kerjakan maka Allah akan memberikan rahmat kasih sayang yang seluas-luasnya. Bayangkan kalau Allah memiliki 100 kasih sayang, 100 rahmat, yang diturunkan di dunia cuma 1, sementara 99 Allah simpan di akhirat. Kemudian gara-gara kita mengetahui ini, kemudian kita menafsirkannya dengan hawa nafsu kita, kemudian kita menganggap tidak apa-apa saya berbuat dosa, toh Allah kan punya 99 rahmat. Dengan 1 rahmatnya saja, ketika aku melakukan dosa di dunia, Allah tidak segera menghukumku, tidak segera menyiksaku. Maka ini yang membuat kadang manusia itu tertipu, karena dia memahami Allah memiliki sifat Al-Karim, pemurah, sifat mulia, dermawan, sehingga orang justru malah meremehkan. Justru orang malah tertipu kemudian meremehkan, sehingga berani berbuat menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara alasannya. Mengapa manusia itu tertipu? Karena mereka memahami tentang Allah dengan pemahaman yang keliru, dengan penafsiran yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan teguran, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu tertipu wahai manusia
terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu menyelisihinya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah lah yang telah menciptakanmu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Setelah diciptakan kemudian Allah sempurnakan bentuk, Allah sempurnakan penciptaannya. Fa'adalak. Kemudian Allah buat manusia ini tegak. Allah buat manusia ini penciptaannya dalam penciptaan yang terbaik. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam wujud, dalam rupa, dalam bentuk yang Allah Ta'ala inginkan. Ini diantaranya kita sampaikan di sini. Di antara bentuk kemurahan Allah kepada kita, pertama adalah Allah lah yang menciptakan kita dari tidak ada kemudian menjadi ada. Yang kedua, setelah Allah menciptakan, maka Allah menyempurnakan apa yang telah diciptakannya. Dan yang ketiga, Allah memberikan bentuk rupa dengan rupa yang terbaik. Sebagaimana di dalam surah At-Tin juga disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia, kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang paling bagus, paling indah. Maka ini semua teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan-kebaikan dari Allah. Seharusnya kebaikan dari Allah ini kalian balas dengan ketaatan. Seharusnya kemurahan-kemurahan dari Allah ini kalian membalasnya dengan berbakti, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya nanti di ayat setelahnya, kalla bal tukadzibuna biddin. Sayangnya semua kemurahan dari Allah ini, kebaikan dari Allah ini tidak dibalas oleh manusia kebanyakan, tidak dibalas oleh kebanyakan manusia dengan ketaatan. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apa saja bentuk kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian apa pengingat yang Allah Ta'ala berikan agar manusia ini berhenti dari melakukan keburukan atau melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.